Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kita hari ini akan mempelajari pembelajaran yang berikutnya, yaitu tematika dan subtematika. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mengembun. Jadi, perhatikan gelas yang berisi air es. Nah, sudah pernah melihat toh? Gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Nah, kalian pasti pernah lihat bagian luar gelas yang diisi es itu terdapat apa? Ada titik-titik air. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena adanya uap air dan ada uap air di sekitar benda tersebut dan menjadi titik-titik air. Titik-titik air tersebut merupakan proses pengembunan. Nah, ini seperti ini contohnya anak-anak ya. Ada di gelas ini. Kalau kalian melihat gelas yang berisi es, itu di luar gelas itu pasti ada yang disebut dengan titik-titik air. Proses titik-titik air tersebut merupakan proses pengembunan. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering, beberapa saat kemudian sisi luar gelas menjadi titik-titik air, menjadi basah, menjadi titik-titik air. Itu contoh yang pertama. Untuk yang kedua, perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah atau terdapat titik-titik air. Jadi dari gambar yang tadi kalian bisa melihat, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Nah, seperti contoh ini anak-anak ya. Seperti contoh ini. Apakah mungkin es yang di dalam gelas itu dapat menembus gelas? Sehingga pada peristiwa ini ada titik-titik air di sekitar gelas. Di luar gelas itu pasti ada titik-titik airnya. Jadi es itu mengembun. Apakah mungkin menembus sisi luar gelas yang basah hingga menjadi basah? Nah, kamu perlu memahaminya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Sebenarnya kalau kita lihat dan kita amati anak-anak, di sekitar kita itu banyak terjadi uap air, akan tetapi tidak dapat dilihat oleh mata. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin,
uapnya itu bersentuhan dengan benda yang lebih dingin suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air atau titik-titik air. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Ingat ya anak-anak ya. Jadi waktu gelas itu diisi es kok ada titik-titik air menjadi basah bagian luar. Yang basah atau titik-titik air itu tadi bukan berasal dari dalam gelas. Jadi titik-titik air itu tidak dapat menembus ke gelas. Jadi gelasnya itu tidak bisa berlubang dan tidak bisa bocor. Akan tetapi titik-titik air tadi berasal dari uap air di sekitarnya, sehingga perlu diperhatikan air itu tidak dapat menembus kaca atau tidak dapat menembus sisi ke gelas. Nah, selanjutnya melaksanakan peran sesuai tanggung jawab. Pembagian peran di sebuah kelingkungan sangat penting. Setiap peran harus bekerja sesuai perannya dengan baik. Sebagai contoh, di lingkungan sekolah, setiap warga sekolah harus menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan bersama. Jika ada warga sekolah yang tidak mau mengerjakan peran yang dimilikinya, maka akan berpengaruh pada peran yang lain. Misalnya, petugas kebersihan bertugas membersihkan sampah dan kotoran di area sekolah. Semua warga harus ikut berperan menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab menjaga kebersihan bukan hanya dibebankan kepada petugas kebersihan, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Jadi menjaga kebersihan itu bukan tanggung jawab petugas kebersihan saja, tapi adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, ayo berlatih. Amatilah lingkungan di sekolahmu. Silahkan nanti diangan-angan, diamati. Sebutkan peran yang ada di sekolahmu dan tugasnya. Tuliskan hasil pengamatanmu di buku tugasmu. Nah, ini nanti silakan ditulis dan dikerjakan di buku tugas kalian. Nanti silakan dilampirkan pada absennya. Nah, ada perannya apa di sekolahmu itu? Ada guru, ada kepala sekolah, ada petugas kebersihan, ada apa lagi? Nah, nanti silakan dikerjakan dan ditulis pada buku tugas kalian masing-masing. Nah, sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.